Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada pembahasan yang berkaitan dengan mata kuliah pemrograman visual. Ya, di sini eh, kita akan membahas materi yang berkaitan dengan graphical user interface atau biasa disingkat dengan sebutan GUI, di mana komponen yang akan kita bahas pertama adalah yang berkaitan dengan komponen standar satu ya. Komponen standar satu ini adalah komponen yang sangat mendasar, yang bisa dikatakan komponen-komponen ini adalah komponen yang sering sekali digunakan gitu ya pada proses pembuatan aplikasi yang berbasis interface atau antarmuka. Nah ya, adapun beberapa komponen yang akan kita coba ilustrasikan pada video ini, yaitu yang berkaitan dengan komponen button atau tombol ya. Kemudian yang kedua komponen edit, kolom edit. Kemudian komponen label, itu untuk pemberian label ya, penamaan seperti itu. Kemudian komponen list box, bagaimana bentuknya nanti akan kita bahas. Kemudian yang terakhir ada komponen memo. Komponen memo ya. Nah, masing-masing komponen standar ini akan kita bahas satu persatu. Bagaimana contoh atau bentuk dari ilustrasi penggunaannya itu seperti apa. Nah, jika kita merujuk pada buku bahan ajar, di sana sudah dijelaskan terkait dengan contoh contoh pembuatannya gitu ya, berkaitan dengan komponen-komponen yang digunakan. Namun pada video kali ini kita akan coba mengilustrasikan secara visual ya, mengilustrasikan secara visual bagaimana tahapan-tahapan atau cara dalam menggunakan komponen-komponen tersebut. Yang pertama berkaitan penggunaan dari komponen button. Tentu namanya button yaitu tombol gitu ya, sehingga fungsinya memang sebagai tombol. Jadi tombol-tombol ini biasanya digunakan untuk aplikasian suatu aksi tertentu, apakah dia bentuknya proses eksekusi dari program gitu ya, atau bentuk eh, tapi secara umum memang digunakan sebagai proses eksekusi biasanya ya. Nah, di sini pada contoh yang ada di bahan ajar, kita akan membuat contoh sederhana dari sebuah eh, program atau aplikasi di mana kita ingin memunculkan suatu pesan singkat gitu ya. Nah, ketika tombol itu nanti kita tekan, sehingga nanti akan memunculkan pesan singkat. Nah, berdasarkan eh, modul atau bahan ajarnya, ada komponen-komponen yang akan kita masukkan dalam form satu ini. Ini saya besarkan ya. Nah, form yang kita butuhkan hanya satu form, satu jendela form gitu ya, yaitu yang dinamakan dengan form satu. Kemudian komponen yang kita akan masukkan dalam form ini adalah ada komponen caption ya. Komponen caption, sorry. Komponen button, di button ya. Nah, bagaimana proses penggunaannya atau contoh penggunaannya? Ya, di sini kita akan memasukkan icon button yang ada di tab standar biasanya. Ya, ini tab standar ini memuat komponen-komponen yang tentunya yang sering sekali kita gunakan dalam proses pembuatan aplikasi. Nah,
Nah, sehingga ada komponen ini bisa kalian lihat masing-masing. Ada main menu, kemudian pop up menu, ini button, ini label, ini edit, memo, toggle box, dan selanjutnya. Nah, yang pertama adalah penggunaan dari button ini. Caranya kalian bisa klik di bagian icon button, lalu kalian masukkan dengan cara mengkliknya di bagian form sendiri. Nah, seperti ini sehingga muncul komponen button di sini. Silahkan kalian atur bagaimana peletakannya dimanapun terserah. Tapi saya akan mencontohkan kita letakkan di sini saja gitu ya. Ini saya kecilkan. Karena fokus kita adalah penggunaan button ini saja. Tapi fungsinya nanti dia ketika button ini kita tekan, maka nanti akan memunculkan pesan singkat. Nah, ini tulisan button ini bisa kita rubah. Kita bisa ganti namanya dengan menggunakan misalkan kata klik gitu ya, atau tekan, terserah. Nah, cara mengubahnya kalian bisa menuju ke tab properties yang ada di Object Inspector, lalu pilih caption. Nah, ini bagian caption ya. Nah, pada bagian caption ini bisa kalian ubah di sini, misalkan dengan perintah klik di sini gitu ya, atau terserah saja. Klik di sini, lalu kalian enter. Nah, seperti ini. Atau bisa juga menggunakan tekan gitu, atau apapun perintahnya. Nah, setelah itu kita akan membuat suatu perintah ketika tombol ini akan kita klik, lalu nanti akan memunculkan suatu pesan singkat gitu ya. Sehingga caranya kita bisa menggunakan double klik pada komponen T button ini ya, benar. T button ini, atau cara keduanya kita menuju pada tab event pada bagian Object Inspector, lalu kemudian pada bagian on click di sini. Nah, ini ya, pada bagian on click ini kita klik, yaitu tanda titik 3 ini. Nah, sehingga kita akan diarahkan kepada source editor yang memuat isian sintaks atau perintah yang akan kita yang akan kita gunakan dalam implementasi dari komponen button itu tadi. Nah, di sini perintahnya bisa kita tuliskan di sini dalam bentuk sintaks tentunya. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam modul bahan ajar, di situ sudah diberikan bentuk sintaksnya yang bisa kita gunakan dalam proses memunculkan pesan singkat itu tadi. Ya, bisa kita tuliskan di sini dengan perintah show message. Kemudian terserah apapun bentuknya gitu ya, apapun tulisannya yang akan dimunculkan. Nah, di sini misalkan saya akan memasukkan selamat datang di aplikasi Lazarus. Nah, ini contoh sederhana. Misalkan kita ingin memunculkan tulisan dialog box yang menampilkan kata selamat datang di aplikasi Lazarus gitu ya. Jadi perintahnya hanya memunculkan show message, memunculkan pesan selamat datang ini gitu.
Nah, kalau seandainya kita ingin mengeksekusi atau melakukan compile dari program ini, kita bisa mengklik icon run ini ya, yang diberi warna hijau, atau bisa juga kalian menggunakan tombol F9 pada keyboard. Nah, di sini misalkan kita klik yang ini saja. Nah, sehingga nanti akan muncul form yang tadi kita buat seperti ini. Nah, mari kita lihat bagaimana eksekusi jika kita menekan tombol klik di sini ini. Nah, sehingga dia akan memunculkan pesan yang bertuliskan selamat datang di aplikasi Lazarus. Seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk komponen yang kedua itu ada komponen edit gitu ya. Komponen edit ini sebenarnya penggunaannya hanya sebagai control text gitu ya. Jadi tujuannya untuk kita memberikan masukan atau inputan berupa teks gitu ya, sehingga nanti misalnya tulisan itu bisa kita simpan gitu ya. Atau sebagai wadah untuk menuliskan suatu teks atau pesan tertentu gitu ya. Sehingga fungsi dari tedit ini sebagai form isian seperti itu ya. Nah, di sini kita akan mencoba membuat formulir input password ya. Formulir input password. Nah, kita bisa menggunakan form baru ya. Dengan menggunakan new form. Ya. Kita bisa menggunakan new form yang baru. Nah, sehingga nanti ini kita close saja. Ya. Nah, di sini kita membutuhkan dua komponen, yaitu komponen yang pertama komponen button, kemudian yang kedua komponen tedit. Jadi tujuannya nanti tulisan atau password yang kita masukkan nanti akan ditampilkan ketika kita menekan tombol button ini, menekan tombolnya ini. Nah, ini untuk menu edit, kita klik, kemudian kita masukkan di bagian form. Ini kita perlebar, karena untuk mengisikan passwordnya biasanya menggunakan password yang panjang gitu ya. Ini kita perbesar. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau seandainya kita ingin mengubah tulisan yang ada di sini, misalkan kita kosongkan, kita bisa langsung menuju tab properties, kemudian memilih bagian teks ini ya, pilihan bagian teks. Nah, pada bagian teks ini misalkan kita menuliskan perintah gitu untuk memasukkan password. Masukkan password atau masukkan sandi gitu ya, terserah saja. Kemudian enter. Nah, ini pemberitahuan bahwa kolom edit ini atau komponen edit ini tujuannya sebagai form untuk memasukkan password di sini fungsinya gitu ya. Begitu juga pada bagian button, misalkan kita ingin mengubah captionnya,
Kan kita ingin mengubah menjadi tampilkan password maksudnya gitu ya. Nah, pada komponen TEdit tadi ada beberapa eh, pengaturan yang ingin kita ganti. Jadi kalau kita ingin memasukkan password itu biasanya tulisannya tidak terlihat gitu ya, melainkan hanya menggunakan titik-titik gitu. Nah, caranya itu kita bisa menuju ke bagian properti, tab properti, dan pilih pada bagian password char. Nah, ini password char. Nah, password char ya. Nah, di sini kita bisa memasukkan, menggantinya dengan bintang. Seperti ini. Dengan icon bintang. Sehingga nanti ketika kita memasukkan passwordnya di sini, atau tulisannya, dia tidak terlihat gitu ya. Melainkan hanya menggunakan titik-titik saja. Gitu. Ini bisa kita enter. Nah, seperti ini. Kemudian eh, pada bagian button kita akan memberikan perintah untuk memunculkan password tadi ya, atau tulisan sandi yang kita masukkan tadi. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kita klik 2 kali. Nah, sini kita diarahkan pada prosedur untuk button kliknya. Yang di sini kita isikan perintah untuk memunculkan eh, apa namanya, tulisan pada bagian edit tadi. Caranya yaitu sama, kita menggunakan perintah show message, tetapi message yang akan kita tampilkan itu tulisan yang berada pada komponen edit tadi gitu ya. Sehingga di sini menggunakan edit 1. Jadi nama komponen editnya edit 1. Kemudian bentuknya itu berupa teks. Atau bisa, kalau ingin kalian lihat apa namanya, penamaan dari komponen edit tadi, kalian bisa menuju nama ya, name. Nah, di sini. Jadi kalian sesuaikan dengan edit 1, kemudian tulisan yang akan ditampilkan itu apa gitu ya. Sehingga yang perintah teks ini untuk menampilkan tulisannya. Nah, di sini teksnya berupa masukan password tadi gitu. Jadi setiap apapun yang tertulis nantinya di sini itu akan ditampilkan gitu ya. Apapun yang terus dalam teks ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu kita coba eksekusi dengan menekan tombol icon run atau F9. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau seandainya kita ingin tampilkan, nah dia akan menampilkan pesan masukkan password. Nah, ini bisa kita ganti gitu ya. Kalau seandainya kita ganti, akan menjadi, nah, jadi tampilannya itu hanya berupa titik-titik saja gitu ya. Tapi untuk lebih jelasnya, kalau seandainya kita khawatir untuk salah penulisan, kita bisa menggunakan tombol tampilkan. Nah, tulisannya seperti ini. Ini yang saya masukkan tadi gitu ya. Ya, itu kurang lebih kegunaan dari komponen TEdit